diskusi untuk jurusan, kemudian baik, terima kasih Bu Titi atas kesempatannya. Izin mengambil alih teman-teman semua, dan Bu Titi sebelum itu mohon maaf kalau kameranya di on cam dulu. Yuk semuanya biar bisa saling lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi diskusi ini. Izin memperkenalkan diri, saya Naswa Fauzi Zahra yang akan jadi moderator pada sesi diskusi ini. Untuk rekan-rekan dari kelompok 4 bisa di-share screen. Ya, untuk rekan-rekan semua mohon ditunggu untuk kelompok 4 di share screen, mungkin sedang ada kendala jaringan. dari Kok belum mulai? tata lagi. Ya Bu Eros, Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi. Iya Ibu, sedang menunggu Ini semua selesai. rekan-rekan dari kelompok 4 share screen Ibu. Penyusunan kurikulum. Iya baik, terima kasih. Izin melanjutkan untuk diskusi kali ini tentang fluid and electronic requirements dari grup 4. Bisa di next. Izin untuk memperkenalkan rekan-rekan dari grup 4. Yang pertama ada Bismil Hanifah, Dini Tristawati, Marshaniswa Devina, Mediana Afriliani, Putri Nurdiani, Rantis Aulia Gifara, Rene Syahrani Devi, Siva Kartika, Talita Fadia, Yumna Aziza. Untuk rekan-rekan dari grup 4 bisa langsung diambil alih dan memaparkan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Yeah, the first one is scientific knowledge base. Next.
The human body is mostly made up of fluids. To maintain a healthy body, human needs fluids and electrolytes. Body fluids are solutions consisting of water and certain substances, while electrolytes are chemical substances that produce charged particles called ion and in solution. Jadi, tubuh manusia ini tuh sebagian besar terdiri dari cairan. Untuk menjaga keseimbangan tubuh, manusia itu membutuhkan cairan dan elektrolit. Apa sih cairan tubuh itu? Cairan tubuh itu adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat pelarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel bermuatan yang disebut ion dalam larutan. Next. Oke, fluid balance. Di sini cairan tubuh itu dapat bergerak dengan beberapa cara. The first one is diffusion. Diffusion is the process of moving particles from a high concentration solution to a low concentration solution. Difusi ini adalah proses perpindahan partikel dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah, sehingga distribusi partikel dalam cairan merata. Contohnya apa? Contohnya adalah saat kita memberikan gula kepada cairan teh tawar. Nanti gula ini akan larut, gula ini partikelnya akan bergerak menyesuaikan dengan air sehingga nanti itu rata. And then osmosis. Osmosis is the process of moving particles from a solution low concentration from a high solution concentration to a low solution concentration. Sorry, kayaknya ini ada kesalahan di PPT-nya. Maksudnya proses perpindahan dari partikel larutan ke rendah, berkonsentrasi rendah ke berkonsentrasi tinggi. Di sini tertulis dari rendah ke rendah, itu salah. Nah, lalu transport aktif. Active transport is the movement of sodium potassium from intercellular or extracellular and to intercellular or extracellular. This transport requires energy, namely ATP. Jadi transport aktif adalah perpindahan sodium kalium dari intraseluler ke ekstraseluler dan ke intraseluler atau ekstraseluler. Transport ini membutuhkan energi yaitu ATP. Nah, sekarang filtrasi. Filtration is the movement of a liquid from a high to low pressure. Jadi filtrasi ini adalah pergerakan cairan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Next. Oke. Sekarang electrolyte balance ya. The main cation, namely sodium or Na, potassium and calcium and magnesium. Nah, potasium ini adalah kation utama. Potasium itu merupakan kation intrasel utama. Kadar normalnya adalah 3,5 sampai 5,0 mg/L per L. Sekarang kalsium. The normal level of magnesium. Sorry, salah lagi nih, ada kesalahan di itunya. Kalsium itu banyak terdapat di dalam tubuh. Kadar normalnya 4 sampai 5 mg/L per mg/L per L. Ini salah ya, tertulis 1,5 sampai 2,5. Nah, kalau magnesium baru kadar normalnya 1,5 sampai 2,5 mg/L per L. Next. Oke, sekarang factor that affecting fluid, electrolyte, and acid base. Yang pertama itu adalah age. The proportion of water in the baby's body is more than the proportion of the water in the body of school age children, teenager, or adults because of their high metabolism. Jadi, yang pertama itu adalah umur.
proporsi air dalam tubuh bayi itu lebih besar daripada proporsi air dalam anak, usia sekolah, remaja, atau dewasa karena mereka memiliki metabolisme yang tinggi. Nah, sementara lansia, kalau di lansia ini beresiko mengalami ketidakseimbangan cairan dan elektrolit karena penurunan fungsi organ tubuh. Yang kedua itu adalah environmental and temperature. Jadi yang kedua ini adalah temperatur lingkungan. Semakin panas lingkungan, semakin banyak kita berkeringat sehingga tubuh kita semakin memerlukan cairan. Yang ketiga, diet. Diet cairan, garam, kalium, kalsium, magnesium, karbohidrat, lemak, dan protein membantu tubuh mempertahankan status cairan dan asam basa. Intake nutrisi tidak Kalau misalkan intake nutrisi kita tidak adekuat, dapat menyebabkan serum albumin menurun sehingga cairan interstitial tidak ke pembuluh darah dan kondisi ini biasa disebut edema. Yang terakhir itu stres. Nah, stres ini meningkatkan berbagai kerja organ. Salah satunya yaitu ginjal. Next. Okay, the next is nursing knowledge base atau basis pengetahuan keperawatan. In carrying out evidence-based practice with patients, nurses need to integrate professional nursing knowledge developed from the humanities, science, nursing research, and clinical practice. The broad knowledge base allows nurses to have a holistic view of the patient, thereby introducing the best quality patient care to meet the fluid and electrolyte needs of each patient and family. The understanding of nurses in meeting the fluid and electrolyte needs of patients is an important part of nursing care. Jadi dalam melakukan praktik berbasis bukti pada pasien, perawat perlu mengintegrasikan pengetahuan keperawatan profesional yang dikembangkan dari humaniora, sains, riset keperawatan, dan praktik klinis. Dasar pengetahuan yang luas memungkinkan perawat untuk memiliki pandangan yang holistik mengenai pasien, sehingga memperkenalkan asuhan keperawatan kepada pasien yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit setiap pasien dan keluarga. Pemahaman perawat dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit pasien merupakan bagian yang penting dalam asuhan keperawatan. Next. Nurses will apply knowledge of fluid, electrolyte, and exit-based imbalance in many clinical settings. Jadi, perawat akan menerapkan pengetahuan tentang ketidakseimbangan cairan elektrolit dan asam basa di banyak pengaturan klinis. Nursing knowledge include question asked to obtain risk factor for fluid, electrolyte, and exit-based imbalance, specific clinical assessment for signs and symptoms of this imbalance, nursing and collaborative interventions to maintain or restore fluid, electrolyte, and exit-based balance, Pelfar 2013. Jadi pengetahuan keperawatan itu meliputi pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh faktor risiko ketidakseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Penilaian klinis khusus untuk tanda dan gejala ketidakseimbangan dan intervensi keperawatan dan kolaboratif untuk mempertahankan atau mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit serta asam basa. Next. Okay, next ada critical thinking in nursing atau berpikir kritis dalam keperawatan. Jadi di sini kita review singkat dulu mengenai definisi critical thinking. Critical thinking is a continuous process involving the interaction of a series of thought and perception. Jadi critical thinking atau berpikir kritis merupakan suatu mencakup interaksi dari suatu rangkaian pikiran dan persepsi. Nah, kenapa sih kita mesti belajar lagi mengenai critical thinking ini di kebutuhan elektrolit dan cairan? Karena
di sini ada tulisannya, as a nurse who is part of a healthcare provider, namely providing nursing care service using the nursing process, you will always be required to think critically in various situation. Jadi sebagai seorang perawat yang merupakan bagian dari pemberi layanan kesehatan, yaitu memberikan layanan asuhan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan yang nanti akan dibahas oleh teman saya, itu akan selalu dituntut untuk berpikir kritis dalam berbagai situasi. Next. Di sini ada alasan lainnya kenapa kita mesti memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi critical thinking in nursing is a very important component of a professional accountability and one of the determinants of the quality of nursing care. Jadi berpikir kritis dalam keperawatan itu merupakan komponen yang sangat penting dari akuntabilitas profesional dan salah satu penentu kualitas asuhan keperawatan. Lalu nurses who have the ability to think critically will show an attitude of confidence, conceptual perspective, creativity, flexible, curious, open-minded, diligent, and reflective. Perawat yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan menunjukkan sikap percaya diri, berpandangan konseptual, kreatif, fleksibel, rasa ingin tahu, berpikiran terbuka, tekun, dan reflektif. Di sini tuh perawat, nurses are expected to be able to think critically, to process complex data, and make smart decision about planning and management given the importance of this in decision making, problem solving, and clinical judgment. Jadi perawat diharapkan dapat berpikir untuk memproses data yang kompleks dan membuat keputusan yang cerdas mengenai perencanaan dan pengelolaan, mengingat pentingnya hal tersebut dalam pembuatan keputusan atau keputusan problem solving atau clinical judgment. Next. Lalu di sini ada tiga model dari penerapan pembelajaran berpikir kritis dalam keperawatan menurut Deswani 2009. Pertama itu ada feeling model. This model emphasize feelings, impression, and data or facts found. Jadi feeling model ini tuh menekankan pada rasa, kesan, dan data atau fakta yang ditemukan. Jadi perawat yang berpikir kritis ini tuh mencoba mengedepankan perasaan dalam melakukan pengamatan, kepekaan dalam melakukan aktivitas keperawatan, dan perhatian atau kewaspadaan. Misalnya dalam aktivitas pemeriksaan tanda vital, perawat merasakan gejala, petunjuk, serta perhatian kepada pernyataan dan perasaan pasien. Tentunya juga ini berhubungan ya dengan kebutuhan dasar manusia, salah satunya yang kita pelajari saat ini, kebutuhan cairan dan elektrolit. Lalu kedua ada vision model. Vision model is used to generate thoughts and patterns, organize and translate feelings to formulate hypotheses, analysis, conjectures, and ideas about client healthcare problems. Jadi model ini digunakan untuk membangkitkan pola pikir, mengorganisasi dan menerjemahkan perasaan untuk merumuskan hipotesis, analisis dugaan, dan ide tentang permasalahan perawatan kesehatan klien. Lalu yang ketiga ada examen models. Examen models is used to reflect ideas, understanding, and vision. Nurses test ideas with the help of relevant criteria. Jadi examen model ini digunakan untuk merefleksikan ide, pengertian, dan visi. Jadi perawat menguji ide dengan bantuan kriteria yang relevan. Model ini digunakan untuk mencari peran yang tepat untuk analisis, mencari, menguji, melihat konfirmasi, kolaborasi, menjelaskan, dan menentukan suatu hal yang berkaitan. Boleh next. Lalu ada faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang perawat dalam berpikir kritis. Di sini ada other factors that can also affect person ability to think critically are a person physical condition, self-confidence and motivation, feeling anxious, habits or routines that are carried out,
intellectual development, consistency or determination, feelings or emotion and experience that are usually done routinely when work. Jadi ada kondisi fisik seseorang. Jadi ketika perawatnya lagi capek gitu, terus dia melakukan asuhan keperawatan atau proses keperawatan, itu dia bisa mempengaruhi ke bagaimana berpikir kritisnya itu. Jadi kalau misalkan seorang perawat lagi capek, dia bisa minta ganti ke temannya gitu, kayak ganti shift gitu, supaya tidak nanti hasil proses keperawatannya itu bisa lebih bagus, lebih efektif gitu. Lalu keyakinan diri atau motivasi. Jadi kalau misalkan si perawatnya ini tidak memiliki keyakinan diri atau motivasi dia terhadap dirinya sendiri, nanti kalau udah buat keputusan tuh kayak ragu gitu, bener gak sih ini, bener gak sih, kayak gitu. Lalu merasa kecemasan, seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan udah nggak yakin sama dirinya sendiri, nanti dia cemas gitu ketika membuat satu keputusan. Lalu kebiasaan atau rutinitas yang dikerjakan itu bisa mempengaruhi, mungkin dia ketemu sama satu pasien yang sedikit menjengkelkan gitu misalnya, nanti dia bakal bad mood gitu sih, perawatnya udah bad mood duluan. Jadi kalau misalkan ketemu pasien baru udah rasanya udah kayak males gitu. Lalu perkembangan intelektual, konsistensi atau ketetapan, perasaan atau emosi, dan pengalaman yang biasa rutin dilakukan sewaktu bekerja. Next. Baik, selanjutnya ada nursing process atau proses keperawatan. Bisa di next. Yang pertama ada assessment atau pengkajian. Nah, di sini tuh ada to identify problems with fluid and electrolyte balance disorder and collect data to develop a nursing plan. Nurses need to conduct a nursing assessment. Jadi itu dalam pengkajian ini kita tuh perlu untuk mengidentifikasi masalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit serta mengumpulkan data guna menyusun suatu rencana keperawatan. Nah, jadi pada pengkajian ini itu kita bisa mengkaji dengan cara pengkajian riwayat kesehatan dulu, lalu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Bisa di next. Nah ya, nursing di sini ada nursing history atau riwayat kesehatan atau riwayat keperawatan itu sama dengan riwayat kesehatan ya. Nah, pada pengkajian riwayat kesehatan ini kita tuh difokuskan kepada faktor resiko, risk factor for fluid, electrolyte, and acid base. Jadi faktor risiko ini tuh terjadinya faktor risiko terjadinya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dan asam basa itu adalah pertama usia. Usia ini bisa sangat muda atau sangat tua. Lalu pada penyakit kronik misalnya kayak kanker, penyakit kardiovaskular, jadi kayak gagal jantung, kongestif, lalu ada penyakit endokrin seperti Cushing diabetes mellitus, malnutrisi, dan sebagainya. Lalu bisa juga faktornya itu trauma, jadi trauma karena cedera akibat kecelakaan, cedera kepala, atau kombustio. Lalu selanjutnya faktornya itu ada terapi. Nah, terapi di situ ada diuretik atau obat yang dapat mengurangi kadar cairan yang ada di tubuh penderita. Lalu steroid dan terapi intervena. Lalu bisa juga faktornya selain itu ada kehilangan melalui saluran gastrointestinal. Nah, selanjutnya history of complaint. Jadi riwayat keluhan. Jadi kayak seperti kepalanya pusing, pening gitu, terus rasa baal dan kesemutan. Lalu ada intake pattern atau pola intake. Jadi jumlah dan tipe cairan yang biasa dikonsumsi, terus riwayat anoreksia, kram abdomen, rasa haus yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada elimination pattern, yaitu pola eliminasi. Jadi kebiasaan berkemih, adakah perubahan baik dalam jumlah maupun frekuensi berkemih, terus bagaimana karakteristik urinnya, apakah tubuh banyak mengeluarkan cairan, terus bila iya, melalui apa, muntah, diare, atau berkeringat. Lalu ada evaluation of client hydration status, jadi evaluasi status hidrasi klien. Next. Ya, physical examination atau pemeriksaan fisik. Jadi, perform to determine the presence of fluid and electrolyte balance disorder.
Jadi melakukan itu untuk mengetahui adanya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi keadaan umum. Keadaan umum ini bisa iritabilitas, letargi, atau kondisi ketika tubuh terasa sangat lelah dan tetap tidak membaik setelah beristirahat. Atau seseorang yang mengalami letargi ini akan sulit untuk beraktivitas karena sering mengantuk, lesu, dan sulit berkonsentrasi. Juga ada bingung dan desorientasi. Lalu yang kedua ada berat badan timbang berat. Jadi berat badan ini setiap hari akan mengetahui resiko terkena gangguan cairan elektrolit. Dengan demikian, resistensi cairan dapat dideteksi lebih dini karena 2,5 sampai 5 kg cairan tertahan di dalam tubuh sebelum munculnya edema. Jadi perubahan itu dapat turun, naik, atau stabil. Jadi setiap penurunan berat badan itu setiap penurunan berat badan 1 kg menunjukkan tubuh kekurangan cairan sebanyak 1 liter. Lalu ada advance atau ini harusnya ada ini. Oke. Lalu ada intake and output atau intake dan output cairan. Nah, kalau intake cairan itu fluid intake includes oral, NG tube, and parenteral. Jadi intake cairan itu meliputi peroral, selang NGT, atau selang nasogastrik tube. Jadi itu untuk fungsinya itu untuk menyuplai makanan pasien yang tidak memungkinkan untuk menelan. Ini diakibatkan kondisi medis ini tertentu pemasangan NGT gitu. Dilakukannya itu melalui lubang hidung, lalu melewati kerongkongan hingga ke dalam lambung. Lalu untuk output cairan itu meliputi urin, feses, muntah, penghisapan gaster, drainage selangkah pasca bedah, maupun IWL atau inhalable water loss. Jadi jumlah cairan keluarnya tidak disadari dan sulit dihitung, yaitu seperti jumlah keringat, uap hawa panas gitu. Lalu apakah balance cairan seimbang, positif atau negatif? Di sini kita kaji dulu volumenya, warna, dan konsentrasi urin. Lalu pada infants atau bayi itu the fontanelle is sunken if there is a lack of fluid volume and protrudes if there is too much fluid. Jadi pada bayi itu adanya fontanella cekung jika kekurangan volume cairan dan menonjol jika kelebihan cairan. Lalu kalau untuk pada mata, jadi pada mata ini kita lihat cekung, adakah kecekungan pada mata, lalu konjungtivanya itu kering, air mata berkurang atau tidak ada. Lalu misalnya edema, periorbital, dan papilledema. Lalu untuk tenggorokan dan mulut, ini biasanya tuh kayak membran mukosa kering, lengket, bibir pecah-pecah, dan bibir pecah-pecah dan kering, saliva menurun, lidah di bagian longitudinal mengerut. Lalu next. Nah, untuk cardiovascular system itu ada inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Nah, pada inspeksi ini kita lihat nih pada vena leher atau pada jugularis vena pressure itu datar atau distensi. Lalu bisa kita lihat juga kalau di inspeksi ada central venous pressure abnormal, lalu pada bagian tubuh yang tertekan dan pengisian vena melambat. Lalu pada palpasi ini bisa kita kaji ada edema kah atau dilihat adanya piting edema pada punggung, sakrum, dan tungkai atau pretibia, malleolus medialis, dan punggung kaki. Lalu pada puls atau denyut nadi ini, gimana frekuensinya atau gimana kekuatannya. Lalu selanjutnya ada auskultasi. Pada auskultasi ini kita lihat kita bisa dengar tekanan darahnya, ukur pada posisi tidur dan duduk, lihat perbedaannya stabilkah, meningkat atau menurun, lalu heart sound atau bunyi jantung, jadi adakah bunyi tambahan gitu. Lalu pada respiratory system pernapasan itu ada frekuensinya atau suara abnormal seperti crackles gitu. Lalu pada sistem gastrointestinal itu ada inspeksi seperti dilihat abdomen cekung atau distensi, muntah, diare, lalu auskultasinya itu seperti hiperperistaltik disertai diare atau hipoperistaltik. Lalu pada sistem ginjal
renal system itu dilihat oliguria atau anuria, diuresis, berat jenis urinnya meningkat gitu. Bisa di next lagi. Lalu physical examination. Selanjutnya ada neuromuscular system atau sistem neuromuskular itu kayak diinspeksi apakah ada kram otot, tetani, koma atau tremor, lalu lalu dipalpasi adakah hipotonisit atau hipertonisitas. Lalu ketika diperkusi, adakah refleks tendon dalam atau menurun atau refleks tendon itu menurun atau tidak ada, terus hiperaktif atau meningkat gitu. Lalu untuk skin atau kulit ini kaji dulu suhu tubuhnya meningkat atau turun, lalu inspeksinya itu kering atau kemerahan. Kalau untuk palpasinya tugar kulit tidak elastik, kulit dingin dan lembab. Selanjutnya, next. Ya, pada diagnosis check atau pemeriksaan diagnostik. Jadi di sini ada serum electrolyte level. Jadi serum electrolyte levels are measured to determine hydration status, electrolyte concentration, and acid-base balance. Jadi pada kadar elektrolit serum itu diukur untuk menentukan status hidrasi, konsentrasi elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Jadi elektrolit yang sering diukur ini mencakup natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan daya gabungan karbon dioksida. Lalu selanjutnya ada complete blood count atau hitung darah lengkap. Jadi hitung darah lengkap ini adalah suatu penetapan jumlah dan tipe eritrosit atau darah merah dan leukosit atau darah putih per mililiter kubik darah. Lalu selanjutnya ada keratinin level atau kadar keratinin. Jadi kadar keratinin itu bermanfaat untuk mengukur fungsi ginjal. Jadi itu merupakan produk normal metabolisme otot dan diekspresikan dalam kadar yang cukup konstan, terlepas dari faktor asupan cairan, diet, dan olahraga. Lalu selanjutnya ada urine specific gravity atau berat jenis urin. Jadi pemeriksaan berat jenis urin itu diukur mengukur derajat konsentrasi urin. Nah, misalnya rentang berat jenis urin itu normalnya 1,003 sampai 1,030. Lalu analisis arterial blood gas analysis. Jadi analisis gas darah arteri. Jadi pemeriksaan gas darah arteri ini memberikan informasi kepada kita tentang status keseimbangan asam basa dan tentang keefektifan fungsi ventilasi dalam mengakomodasi oksigen karbon dioksida secara normal. Next. Ya, selanjutnya nursing diagnosis atau diagnosis keperawatan. The main nursing diagnosis for client with impaired fluid, electrolyte, and acid-base requirement. Jadi diagnosa keperawatan utama pada klien dan gangguan kebutuhan cairan itu ada defisit volume cairan. Bisa di next. Nah, yang pertama ada fluid volume deficit. Jadi defisit volume cairan itu atau ICF ya, extra cell fluid, itu maksudnya adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan volume cairan yang cairan vaskular dan interstitial. Jadi di sini tuh berhubungan dengan seseorang dengan kehilangan cairan tubuh lama atau terancam kehilangan cairan tubuh, lalu adanya penurunan intake cairan atau makanan lama, lalu penggunaan diuretik. Nah, biasanya itu ditandai dengan urin output menurun, konsentrasi urin meningkat, kehilangan berat badan tiba-tiba, denyut nadi meningkat, dan sebagainya. Lalu untuk fluid volume excess atau ICF volume, kelebihan volume ICF yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami kelebihan. Nah, kalau tadi dia itu mengalami kekurangan, di sini mengalami kelebihan volume cairan vaskular dan interstitial. Nah, ini tuh berhubungan dengan intake cairan berlebihan, intake sodium berlebihan, gagal ginjal, gagal jantung, gagal hepar. Nah, ditandai dengan edema, efusi, berat badan naik, napas pendek, intake cairan lebih besar daripada output,
bunyi jantung S3, lalu dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada excess fluid atau kelebihan cairan. Jadi kelebihan air atau hipoosmolitas serum. Jadi suatu keadaan di mana seorang tuh mempunyai air tubuh berlebihan yang berhubungan dengan pelarut. Dengan kondisi kelebihan cairan ini berhubungan dengan gagal jantung, gagal hepar, gagal ginjal, intake air berlebihan, oral atau intravena. Lalu ditandai dengan nilai osmolitas serum kurang dari 275 m per liter. Lalu ditandai juga dengan terlihat bingung orang itu, lalu sakit kepala, terus perubahan personalitas, koma, terus anoreksia, mual, muntah, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada lack of fluid, yaitu kekurangan cairan. Jadi kekurangan cairan ini jadi suatu keadaan di mana seseorang mempunyai kekurangan air tubuh berhubungan dengan pelarut. Nah, biasanya itu berhubungan dengan intake air tidak adekuat, terutama orang yang sangat muda atau sangat tua, terus ketidakmampuan fisik atau mental untuk mengambil air, intake atau produksi pelarut berlebihan, diabetes mellitus, overdosis, kehilangan air berlebihan. Nah, biasanya ditandai dengan gravitasi urin meningkat, lemah, keadaan tubuh lemah, disorientasi, atau hayalan, terus iritabilitas kejang, koma, haus, dan sebagainya. Next. Nah, di sini diagnosa keperawatan ini diagnosis keperawatan yang berhubungan. Jadi pada diagnosis keperawatan yang berhubungan itu ada defisit self-care atau intoleransi aktivitas. Jadi di mana kondisi ini tuh seseorang mengalami gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri. Jadi seperti intoleransi aktivitas. Itu merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakcukupan energi fisiologis atau psikologis. Nah, biasanya itu ditandai dengan cepat lelah, keadaan tubuh lemah, terus iritabilitas otot. Lalu ada injury risk atau resiko injury, yaitu suatu kondisi di mana individu yang beresiko untuk mengalami cedera sebagai akibat dari kondisi lingkungan yang berhubungan dengan sumber adaptif dan pertahanan. Biasanya itu berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Biasanya ditandai dengan hipotensi postural, kehilangan kesadaran, dan juga kerusakan kognitif. Lalu ada damage to skin integrity atau kerusakan integritas kulit. Jadi suatu kondisi di mana seorang mengalami perubahan dermis atau epidermis. Biasanya berhubungan dengan edema atau pembengkakan. Lalu selanjutnya ada constipation or diare atau konstipasi atau diare. Jadi suatu penurunan frekuensi defekasi yang normal pada seseorang disertai dengan kesulitan keluarnya feses yang tidak lengkap atau keluarnya feses yang sangat keras dan kering. Nah, diare ini tuh adalah feses keluar dengan cepat dan tidak terbentuk. Jadi dia biasanya keluarnya itu cepat gitu dan nggak berbentuk. Lalu berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu ada lack of knowledge, jadi kurangnya pengetahuan. Nah, misalnya jadi kurangnya pengetahuan ini itu merupakan tidak ada atau kurangnya informasi pengetahuan yang tentang topik yang spesifik. Biasanya itu berhubungan dengan pembelajaran program terapi baru yang diadakan tidak adekuat. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada nursing intervention or planning, jadi atau intervensi perencanaan keperawatan. Nah, di sini itu ada tujuannya the clients will reestablish normal ICF volume, balanced water, and electrolytes. Jadi, klien akan membentuk kembali ke volume ICF normal, air dan elektrolit yang seimbang. Lalu, the clients will demonstrate knowledge of how to increase ECF volume in the future, balance water and electrolytes. Jadi, kalian akan mendemonstrasikan pengetahuan tentang bagaimana peningkatan volume ICF di kemudian hari.
Lalu selanjutnya ada the clients will be free from complication of fluid and electrolyte imbalance. Jadi klien akan bebas dari komplikasi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang terakhir, maintaining adequate fluid and electrolyte intake. Jadi mempertahankan intake cairan dan elektrolit yang adekuat. Next. Nah, di sini ada rencana tindakan keperawatan. Nah, rencana tindakan keperawatan itu bertujuan untuk mencegah, menangani penyebab, dan mengoreksi ketidakseimbangan cairan elektrolit dan asam basa. Nah, yang pertama itu ada correct fluid and electrolyte imbalance, jadi mengoreksi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, di sini ada enteral fluid replacements, oral, and feeder host. Jadi, penggantian cairan secara enteral itu ada dua, oral, dan selang pemberi makan. Jadi kalau oral itu dilakukan selama klien tidak muntah, tidak mengalami kehilangan cairan dalam jumlah yang sangat besar, atau tidak mengalami obstruksi mekanis dalam saluran gastrointestinal, kecuali diskontraindikasi. Perawat di sini tuh harus memilih cairan yang mengandung kalori dan elektrolit yang adekuat. Lalu dengan feeder host atau selang pemberi makanan. Jadi selang pemberi makanan ini sangat tepat diberikan jika saluran gastrointestinal klien sehat, tetapi klien tidak mampu menelan cairan. Nah, jadi selang pemberi makanan dapat berupa selang nasogastrik, gastrostomi, dan jejunostomi. Lalu selanjutnya ada liquid restriction atau pembatasan cairan. Jadi di sini klien yang mengalami kelebihan volume cairan harus membatasi asupan cairannya. Nah, pembatasan cairan ini seringkali sulit dilakukan untuk klien, terutama jika mereka mengkonsumsi obat-obat yang membuat membran mukosa mulut jadi kering. Lalu ada parenteral fluid and electrolyte replacement. Jadi penggantian cairan dan elektrolit secara parental. Jadi meliputi pemberian nutrisi parental total atau NTP, terapi cairan dan elektrolit intervena, dan serta penggantian darah. Pada nutrisi parental OTP, parental total atau NPT, yaitu merupakan nutrisi dalam bentuk larutan hipertonik yang adekuat, terdiri dari glukosa dan nutrien lain serat elektrolit yang diberikan melalui kateter intravena sentral atau kateter intravena menetap. Lalu ada intravenous atau terapi intravena. Jadi ini tuh untuk mengoreksi atau mencegah gangguan cairan dan elektrolit. Jadi klien yang tidak diizinkan mengkonsumsi apapun melalui mulut selama beberapa hari menerima penggantian cairan melalui intravena. Di sini tuh untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, perlu kita juga perhatikan juga nih, kalau infus dihentikan ketika dimulai asupan oral normal. Jadi di sini perawat itu harus mengidentifikasi larutan yang benar, peralatan, prosedur yang dibutuhkan untuk memulai, mengatur, dan mempertahankan sistem. Nah, di sini juga perawat harus mengidentifikasi dan mengoreksi masalah serta menghentikan infus. Nah, di sini juga kita harus tahu tipe larutan elektrolit itu dibagi menjadi 3, yaitu ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Kalau isotonik itu yang memiliki osmolaritas mendekati osmolaritas plasma. Lalu kalau hipotonik itu larutan yang memiliki osmolaritas kurang dari osmolaritas plasma. Lalu kalau larutan hipertonik itu larutan yang memiliki osmolaritas lebih besar daripada osmolaritas plasma. Next. Selanjutnya ada penggantian darah atau transfusi. Nah, penggantian darah atau transfusi ini itu merupakan suatu pemberian darah lengkap atau komponen darah seperti plasma, eritrosit kemasan, atau trombosit melalui jalur intravena. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembedahan, trauma, atau pendarahan. Lalu untuk meningkatkan jumlah eritrosit dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada klien yang menderita anemia berat. Lalu selanjutnya juga untuk memberikan komponen selular yang terpilih sebagai terapi pengganti. Misalnya itu kayak faktor pembekuan plasma. Ya.
Selanjutnya ada mengoreksi ketidakseimbangan asam basa. Nah, di sini perawat itu melakukan tindakan keperawatan yang sesuai untuk meningkatkan ventilasi dan oksigenasi. Pada aksidosis respiratorik, sekresi paru yang statis dan penurunan ekspansi paru memburuk, kondisi aksidosis. Jadi di sini tuh intervensi keperawatannya itu untuk mengeluarkan sekresi paru dan meningkatkan ekspansi paru dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati. Lalu pada alkalosis respiratorik itu akibat ansietas, tindakan keperawatan yang dilakukan itu yang pertama mula-mula memperbaiki alkalosis. Jadi memperbaiki alkalosis ini, perawat menginstruksikan kepada klien untuk bernapas ke dalam sebuah kantung kertas, sehingga klien akan menghirup kembali karbon dioksida yang telah dikeluarkan. Lalu yang kedua ada melakukan tindakan keperawatan untuk menurunkan ansietas. Di sini tuh perawat membantu klien menetapkan penyebab ansietas dan metode untuk mengontrolnya. Lalu yang terakhir, perawat memeriksa analisis gas darah arteri. Jadi di sini tuh klien yang menderita gangguan asam basa membutuhkan pemeriksaan analisis gas darah arteri yang berulang. Jadi untuk menentukan status asam basa dan keadekuatan ventilasi serta oksigenasi. Lalu next, yang terakhir. Next. Lalu yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Jadi evaluasi ini tuh penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa tujuan yang tadi kita sudah lakukan itu udah tercapai gitu. Jadi untuk meningkatkan keseimbangan cairan dan elektrolit optimum, mencegah komplikasi ketidakseimbangan, dan meningkatkan pengetahuan yang diterima klien. Nah, perawat di sini tuh mengevaluasi keefektifan keperawatan yang telah diberikan pada klien yang menderita ketidakseimbangan asam basa, cairan, dan elektrolit. Jadi di sini klien akan kembali keseimbangan cairan dan elektrolit normal. Lalu klien juga akan menetapkan bebas dari komplikasi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu selanjutnya ada intravenous therapy starting skill atau keterampilan memulai terapi intravena. Tolong di next. Definition. Intravenous therapy is a medical therapy that is carried out intensive by using an effective method to supply fluids and electrolytes, nutrients, and drugs through the blood vessels. The technique of transcutan, venipuncture with a sharp rigid needle or ring needle or broadcast needle attached to a spur or vacutainer, is called venipuncture. One of the general purpose of venipuncture is for the administration of intravenous blood fluids. Jadi, pengertian dari terapi intravena ini sendiri adalah terapi medis yang dilakukan secara invasif karena menggunakan metode yang efektif untuk mensuplai cairan dan elektrolit, nutrisi, dan obat yang melalui pembuluh darah. Untuk teknik penusukan vena sendiri itu secara transkutan dengan jarum tajam yang kaku atau disebut dengan fungsi vena. Nah, tujuan dari fungsi vena ini apa? Tujuannya yaitu untuk pemberian cairan obat intravena. Tolong di next. Selanjutnya ada aspek of skill starting intravenous therapy atau aspek keterampilan dalam terapi intravena. Tolong di next. Nah, yang pertama ini kita harus patient preparation atau menyiapkan si pasien ini atau persiapan pasien. First, with the patient, invite the patient to sit down. Yang pertama, kita bisa nyapa pasien dengan mempersilakan pasiennya untuk duduk. Yang kedua, recheck the patient is identified. Kita bisa mengecek kembali identitas si pasien, mulai dari nama pasien, terus umurnya. Terus yang ketiga, explain the action to be taken on the patient, such as the method, benefit, and safety factors of the action. Nah, yang ketiga ini kita menjelaskan mengenai tindakan terapi intravena ini yang akan dilakukan pada pasien, seperti caranya, terus manfaatnya, dan faktor keamanan dari tindakan tersebut untuk si pasien. Nah, yang keempat, asking the patient allergy history. Jadi yang keempat ini kita bisa nanyain riwayat alergi pasien. Tolong di next. Selanjutnya ada drug preparation, itu persiapan obat. Yaitu yang pertama, do the preparation of the tools that will be used. Jadi yang pertama ini kita bisa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, check the name, dose,
administration, expiration date of the drug, the physical condition of the drug, and its container. Jadi yang kedua ini kita bisa mengecek nama dari obat tersebut, terus dosisnya, cara pemberiannya, tanggal kadaluarsa obatnya, dan kondisi fisik si obat. Gitu. Yang ketiga, choose the right needle and strength used for injection. Yang ketiga ini kita bisa memilih jarum dan fluid yang digunakan untuk injeksi dengan tepat. Yang keempat, prepare drugs and injection equipment in one tray. Jadi yang keempat ini kita bisa nyiapin obat dan peralatan injeksinya itu dalam satu tray aja. Terus yang kelima, wash your hands, cuci tangan. Yang keenam, gloves, itu dia mengenakan sarung tangan. Yang ketujuh, put the needle on the string. Itu yang ketujuh kita bisa masang jarum pada fluid. Terus yang kedelapan, aspiration of drugs from the vial or ampule. Yang kedelapan kita bisa melakukan aspirasi obat dari dalam vial atau ampul. Yang kesembilan, take a syringe that has been filled with the drug to be injected and check whether there is air in the syringe. Nah, yang kesembilan ini kita bisa mengambil fluidnya yang sudah diisi dengan obat yang akan disuntikan dan kita cek ada atau enggaknya udara dalam fluidnya itu sebelum kita kasih obat tersebut kepada pasien. Nah, yang ke-10 ini check again the accuracy of the dose. Nah, jadi yang ke-10 ini kita bisa ngecek kembali ketepatan dosis. Bisa tolong di next. Nah, sekarang ini ada correctly administrating intravenous injection. Yang pertama ini ada adjust the patient position, remove the clothes on the area to be injected. Yaitu yang pertama ini kita bisa ngatur posisi pasien dengan ngelepasin pakaian pada pasien yang akan diberikan pada daerah yang akan disuntik. Gitu. Nah, yang kedua, ini identify the pen injection site. Jadi kita bisa mengidentifikasi pena lokasi injeksinya. Yang ketiga, install the tourniquet correctly. Yang ketiga ini kita bisa memasang tourniquet dengan benar. Terus yang keempat ini disinfect the skin area to be punctured with alcohol swab circle from the puncture site to the outside with a diameter of about 5 cm. Yang keempat ini kita bisa lakuin disinfeksi area kulit yang akan ditusuk dengan kapas, terus kita bikin alkohol dulu, terus ngelingkarin dari tempat tusukannya itu keluar dengan diameter itu kira-kira 5 cm. Nah, yang kelima ini kita juga bisa memegang fluid dengan benar. Yang keenam, membuka penutup jarum fluid dan dengan lubang jarumnya itu menghadap ke atas, terus tusukannya itu jarumnya itu ke arah atas dan lengan, dan dengan letak fluidnya itu mendatar pada lengan bawah. Gitu. Nah, yang ketujuh ini kita menginsersikan jarum. Artinya ini sudut insersi jarumnya itu terhadap permukaan kulit. Yang kedelapan, kita ngecek ujung jarum masuk pena atau enggak. Nah, di sini baru kan kelihatan darahnya tampak mengalir ke dalam fluid. Nah, yang ke-9 kita baru bisa melepaskan si tourniquet. Yang ke-10, kita menarik penyisap sedikit ke belakang untuk melihat apakah jarumnya itu udah tepat masuk ke dalam pena atau belum. Yang ke-11 ini kita baru bisa suntikin isi fluidnya ini ke dalam vena dengan dorong suntikannya ini pelan-pelan ke depan tanpa mengubah posisi jarum gitu. Nah, yang ke-12, setelah semua obatnya udah masuk ke vena, kita bisa letakin kapas steril di atas jarumnya. Dan yang ke-13, kita bisa narik fluidnya ke arah belakang sampai jarumnya itu keluar dari vena sambil menekan kapas pada lubang di kulit untuk mencegah pendarahannya. Yang ke-14 barulah si fluid ini bisa dengan keluar 0,5%, terus ditutup penutup jarumnya dengan metode satu tangan, lalu lepasin jarumnya dengan hati-hati sampai jangan sampai tertusuk gitu. Yang ke-15 baru buang jarum ke tempat sampah tajam, dan yang ke-16 setelah selesai melakukan injeksi kita melakukan kontrol pendarahan. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita bisa melepas sarung tangan, melakukan cuci tangan, terus melakukan observasi pasca injeksi dan menyebutkan tindakan yang dilakukan kalau suatu waktu kejadian yang dihadapkan pada komplikasi pada injeksi intravena ini. Bisa tolong di next. Selanjutnya ini ada objective aspect of intravenous therapy skill atau tujuan aspek keterampilan terapi intravena. Seperti yang pertama ini, to prepare the tools needed to carry out intravenous injection, yaitu kita bisa tujuannya untuk nyiapin alat-alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyuntikan intravena. Yang kedua, to determine the location of pens for injection, atau untuk menentukan lokasi-lokasi penyuntikan, lokasi-lokasi pena untuk penyuntikan. Dan yang ketiga, to inject intravenous with the correct and efficient procedure, atau untuk menyuntik intravena dengan prosedur yang benar dan efisien. Bisa tolong di next.
Okay, the next is skills regulating intravenous flow speed. Skill regulating intravenous flow speed is to calculate the number of milliliters of liquid that enters every hour can be calculated by the formula. Jadi setiap tetesan infus yang masuk ke dalam tubuh dihitung menggunakan rumus mililiter per jam sama dengan tetesan per menit dikali dengan faktor tetes. Faktor tetesnya itu biasanya 60 per W. W-nya itu nomor dari tetesan yang ada di infusnya itu. Jadi per 1 mililiter larutan. Contohnya, the infusion set can dispense 1 milliliter of fluid in 15 drops. Jadi infusnya ini, infus setnya bisa mengeluarkan 1 mililiter cairan dengan 15 tetes. Jadi faktor tetesnya itu 60 dibagi 5 yang sama dengan 4. So the infusion set provides fluid at a rate of 25 drops per minute. It means that the incoming fluid is 25 dikali 4 sama dengan 100 ml per jam. Selanjutnya ada tetesan per menit. Ini yang normalnya amount of fluid that be administered dalam mililiter dibagi dengan duration of the infusion will be given, yaitu dalam satuan jam dikali dengan 3. Kalau ini yang drops tetesan per menit, ini yang mikro, yang biasa dipakai oleh kebanyakan tenaga kesehatan, yaitu rumusnya amount of fluid to be administered dalam satuan mililiter juga. Selanjutnya dibagi dengan duration of the infusion will be given dalam satuan jam. Kalau misalnya ada juga yang mau diganti jadi satuan per menit, yang jamnya diubah ke menit terlebih dahulu. Baik, izin masuk. Setelahnya saya akan menjelaskan tentang sistem intravenous skill maintenance. Next. Setelah mengetahui keterampilan pemberian intravena dan mengetahui kecepatan tetes intravena yang akan diberikan, kita juga harus melakukan pemeliharaan keterampilan intravena tersebut. Nah, untuk mempertahankan terapi intravena yang sudah terpasang merupakan tanggung jawab keperawatan yang menuntut pengetahuan tentang larutan yang sedang diberikan atau yang akan diberikan dan prinsip-prinsip aliran. Nah, the nurse after completing the infusion must always control and care for the infusion that has been instilled. Atau perawat setelah selesai memasang infus harus selalu mengontrol dan merawat infus yang sudah terpasang. Kita nggak bisa langsung pergi gitu aja. Nah, pemeliharaan dalam keterampilan infus atau intravena ini bisa dilihat sebagai berikut. Next. Nah, pertama, cek the patient medical record. Pertama, tentunya kita harus meriksa rekam medis sebelum memasang infus. Nah, pasien ini riwayat penyakitnya apa, terus juga ada alergi, alerginya tuh terhadap apa. Kalau misalnya ada alergi, kita bisa ngecek, ngetes alergi. Nah, itu dilakukan untuk melakukan rencana perawatan seperti apa yang akan dilakukan kepada pasien. Terus kedua ada ensure that there are no errors or contamination of infusion fluids or the packaging. Jadi kita harus pastikan nggak ada kesalahan maupun kontaminasi dari cairan infus ataupun kemasannya. Nah, teknik pemasangan kateter intravena ini yang baik salah satunya faktor penting ya terkait pencegahan banyak komplikasi lokal yang kemungkinan akan terjadi. Makanya sebab itu penting untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kontaminasi pada saat persiapan pemasangan, pemberian obat, serta
penggantian balutan atau cairan infus yang akan diberikan pasien. Terus juga kita harus mengecek kemasannya sesuai dengan pasiennya atau enggak. Terus cairannya itu sesuai dengan indikasinya pasien atau enggak. Terus ketiga ada ensure intravenous fluids are given correctly. Kita harus pastikan cairan infus ini diberikan secara benar sesuai dengan cara pemberian obat. Sebagai nurse kita itu penting sekali ya menerapkan metode 5 rights, yaitu benar pasien, benar cairan atau jenis obatnya itu, terus benar dosis yang akan diberikan, benar rute pemberian, dan benar waktu pemberian dosis obat perharinya. Terus keempat ada sterilization using an alcohol swab. Nah, sterilisasi menggunakan alcohol swab. Penggunaan alcohol swab ini dalam pemasangan infus bertujuan sebagai sterilisasi area insersi atau penusukan, bukan untuk mensterilkan luka akibat tusukan infus. Karenanya pastikan alkohol swab telah mengering sebelum kita melakukan penusukan. Karena banyak kasus di mana pemasangan infus ini gagal dikarenakan gerakan refleks dari tangan pasien sebagai akibat dari rasa sakit ketika kita melakukan insersi atau penusukan. Nah, ini sangat mungkin terjadi karena ketika kita melakukan penusukan, jarum alkohol swab-nya itu belum mengering. Terus juga kelima ada check if the intravenous line remains patient. Memeriksa apakah jalur intravena tetap paten. Sangat penting ya untuk memeriksa jalur intravena pada pasien agar tidak terjadi pembekuan jarum. Pembukaan pada jarum ini disebabkan karena selang infus yang tertekuk, terus juga kecepatan aliran infus yang terlalu lambat, terus juga bisa karena kantong cairan yang kosong atau habis atau tidak memberikan aliran setelah pemberian obat atau larutan intermin. Jadi kita harus selalu mengontrol infus pasien, cairan infus pasien. Nah, keenam ada observe the insertion site and report abnormalities. Observasi tempat penusukan atau insersi dan melaporkan abnormalitas. Nah, observasi dalam melakukan prosedur pemberian intravena ini, perawatan dan dokumentasinya dapat meminimalkan kejadian yang tidak diharapkan. Terus juga kita harus perhatikan area di sekitar tempat insersi. Terus juga pertimbangkan untuk memilih tempat insersi. Vena sebaiknya melihat kondisi dari venanya, terus juga jenis cairan obatnya, terus lama terapi, terus riwayat kesehatan sekarang, terus juga basic pengetahuan dari perawatnya juga harus memadai. Terus juga dalam prosedur pemberian intravena ini ada teknik inspeksi dan palpasi. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk melihat adanya kebiruan atau ruam di sekitar tempat insersi atau penusukan. Terus kalau palpasinya ini kita bisa meraba area insersi. Vena yang teraba itu harus kuat, elastis, bulat, besar, tidak keras dan tidak bergelombang. Nah, jika ada abnormalitas, kita harus segera laporin agar ditindaklanjuti terkait abnormalitas tersebut. Terus next itu yang ketujuh ada set the drip speed according to the instruction. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara mengatur kecepatan ya, kecepatan tetesan sesuai dengan instruksi. Nah, karena mengubah atau mengatur kecepatan tetesan itu dilakukan oleh perawat atau dokter. Pasien nggak boleh sembarangan mengubah kecepatan tetesan infus. Makanya kita harus mengedukasi pasien karena kecepatan infus itu akan mempengaruhi dosis yang akan diberikan. Nah, terakhir ada monitoring the patient's condition and report any change. Kesehatan pasien itu yang diutamakan dalam perawatan agar pasien itu terjaga kesehatannya. Maka harus terus dimonitoring dengan baik. Nah, pemantauan kesehatan pasien ini meliputi 3 parameter, yaitu pemantauan suhu tubuh, detak jantung, dan sisa cairan infus pasien. Next. Sekian akan dijelaskan materi selanjutnya oleh teman saya. Oke, selanjutnya
saya ambil alih, itu bagian intravenous bandage peripheral changing skill, yaitu keterampilan mengubah peripheral intravena. Next. Yang pertama itu ada definitions. Changing the peripheral intravena dressing is changing the dressing at the infusion site. Artinya, mengganti balutan intravena perifer adalah itu mengganti balutan pada tempat pemasangan infus. Tujuannya itu to reduce the risk of phlebitis and infection at the infusion site. Itu menurunkan risiko phlebitis dan infeksi pada tempat tusukan infus. Nah, phlebitis ini merupakan peradangan karena gangguan pada dinding pembuluh darah, gangguan aliran vena, atau kelainan koagulasi atau proses pembekuan darah. Next. Selanjutnya ada peralatannya atau equipment. Yang pertama ada sterile gauze atau kasa steril. Yang kedua ada sterile transparent dressing atau balutan transparan steril. Yang ketiga ada povidone iodine solution 10%, povidone yang 10%. Selanjutnya ada povidone iodine ointment. Yang kelima ada alkohol 70%, ada plaster atau hipavik, ada sterile handscone atau handscone yang steril. Selanjutnya ada cotton stick atau kapas lidi. Selanjutnya ada sterile anatomical tweezers 2 pieces, pinset anatomi steril 2 buah. Terus ada scissors plaster atau perlak atau pad, yaitu gunting plaster atau perlak atau pengalasnya. Selanjutnya ada band 2 pieces, one filled with liquid disinfectant, band 2 buah, satu berisi cairan desinfektan. Next. Langkah-langkahnya yang pertama ada tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi ini kita membutuhkan identifikasi kebutuhan atau indikasi pasien. Selanjutnya kita mencuci tangan dan siapkan alat. Terus langkah yang kedua ada tahap orientation. Yang pertama, berikan salam atau panggil klien dengan namanya. Terus selanjutnya jelaskan tujuan dan prosedur dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berikan kesempatan pada klien untuk bertanya atau give the client the opportunity to ask question. Next. Yang ketiga ada tahap kerja. Yang pertama, adjust the patient position atau the infusion puncture site is clearly visible. Atur posisi pasien atau tempat tusukan infus terlihat jelas. Yang kedua, use a handscone, gunakan handscone. Yang ketiga, wet the plaster with alcohol atau gasoline wash and remove the bandage using tweezers. Basahi plaster dengan alkohol atau buka balutan dengan menggunakan pinset. Yang keempat, clean the plaster marks, bersihkan bekas plaster. Yang kelima, clean the puncture area and its surroundings with povidone iodine solution. Bersihkan daerah tusukan dan sekitarnya dengan povidone iodine solution. Yang keenam, grease the puncture site with the iodine povidone ointment. Olesi tempat tusukan dengan iodine povidone ointment. Yang ketujuh, cover it with sterile gauze neatly. Tutup dengan kasa steril dengan rapi. Yang ke-8, put the bandage on, pasang plester penutup. Yang ke-9, adjust the drip according to the program. Atur tetesan infus sesuai program. Yang ke-10, write down the date and time of changing the dressing on the page. Tulis tanggal dan waktu mengganti balutan pada plester penutup. Next. Yang kelima ada tahap, mungkin yang keempat ya. Yang keempat ada termination stage. Yang pertama, evaluation of the result or client response, evaluasi hasil atau respon klien. Yang kedua ada document the results, dokumentasi hasilnya. Yang ketiga, perform kegiatan selanjutnya. Yang keempat, end the activities, clean up the tools. Akhiri kegiatan dan bersihkan atau bereskan alat-alat yang dipakai. Yang kelima, wash hand atau cuci tangan. Next. Nah, ini ada contoh pemasangan infusnya, boleh dilihat. Next. Yang kelima ada pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini kita perlu melakukan laporan praktikumnya ini berisi pengertian, tujuan, peralatan, langkah-langkah. Selanjutnya, laporan
praktikum ini dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan asam basa atau acid-base balance. Next. Jadi acid-base balance is a state in which the concentration of hydrogen ions produced is equal to the concentration of hydrogen ions released by the cells. Jadi keseimbangan asam basa ini adalah keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Kemudian the degree of acidity or pH of human blood normally range from 7.35 to 7.45. Jadi derajat keasaman atau pH darah manusia ini normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. The human body is able to maintain a balance of acid and bases so that metabolic processes and organ function can run optimally. Jadi tubuh manusia ini mampu mempertahankan keseimbangan asam basa agar proses metabolisme dan fungsi organnya dapat berjalan optimal. Lalu the acid-base balance in human body is regulated by two organ systems, namely the lungs and kidneys. The lungs play a role in release or excretion of CO2, and the kidneys play a role in release of acid. Next. Some principle we need to know. Jadi beberapa prinsip yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis mengacu pada kondisi pH yang lebih dari 7,45. Lalu yang kedua, CO2 is a respiratory component and the normal value is 40 mmHg. Jadi CO2 ini merupakan komponen respiratorik yang nilai normalnya adalah 40 mmHg. Lalu yang ketiga, HCO3 atau bikarbonat acts as a basic component. The normal value is 24 mik per L. Jadi bikarbonat ini berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik yang nilai normalnya adalah 24 mik per L. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, thank you, Rana. I will continue. The next is carbon dioxide is a gas in the blood that acts an acid component. Ini tuh CO2 karbon dioksida itu adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. The next is acidosis means an increase in the number of acidic component or a decrease in the number of basic component. Jadi kalau asidosis ini berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Sedangkan alkalosis means an increase in the number of basic components or a decrease in the number of acidic components. Jadi kebalikannya ya, kalau misalnya alkalosis itu terjadi peningkatan jumlah komponen basa dan berkurangnya jumlah komponen asam. Next slide. And here the two major abnormalities in acid-base balance. The first one is acidosis and alkalosis. Ini udah dijelasin tadi singkat di slide sebelumnya, barusan saya jelasin, tapi ini diperdalam lagi ya. Jadi acidosis is a condition when the blood contains too much acid or too little base and often cause a decrease in blood pH. Meanwhile alkalosis a condition in which the blood contains too much base or too little acid and sometimes cause an increase in blood pH. Nah, ini acidosis itu, ini dua kelainan utama yang ada dalam keseimbangan asam basa. Itu ada acidosis dan alkalosis. Nah, kalau acidosis ini keadaan di mana darahnya itu terlalu banyak mengandung asam sehingga basanya sedikit, dan ini sering menyebabkan menurunnya pH. Kalau alkalosis ini suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak
mengandung basa. Opposite-nya ya, kalau asidosis tadi kan kebanyakan asam, kalau alkalosis juga mengandung basa. Nah, alkalosis ini juga tadi opposite-nya dari asidosis. Kalau asidosis itu kan dia bikin pH darahnya menurun, sedangkan alkalosis ini dia pH darahnya jadi meningkat gitu. Nah, terus asidosis dan alkalosis ini biasanya dikelompokkan jadi dua, yaitu metabolik atau respiratorik. Yang membedakan itu penyebab utamanya. Kalau misalnya asidosis dan alkalosis metabolik itu disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam basa oleh ginjal. Nah, sedangkan yang asidosis dan alkalosis respiratorik itu disebabkannya biasanya karena penyakit paru-paru atau kelainan pernapasan. Next. Okay, here's the last some quotes for me. To sum up your noon, the words are beautiful because you are in it. So chin up. Thank you. That's last for us. From us, I return back to moderator. Yes, thank you, Rantis and Group 4 about the presentation. We move to the next session is Q&A, question and answer session. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan on mic. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, baik. Untuk yang pertama, Hertinayu Indiaswari, dipersilahkan. Baik, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hertinayu dari kelompok 1. Saya izin bertanya kepada kelompok yang hari ini presentasi. Tadi di akhir itu ada pembahasan mengenai asidosis dan alkalosis ya, baik itu respiratoriknya maupun metaboliknya. Saya izin bertanya, untuk asidosis dan alkalosis ini nantinya itu intervensi keperawatannya itu bagaimana ya? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Nayu, atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan dari kelompok 4 bisa langsung dicari jawabannya. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya juga ingin bertanya kepada rekan kelompok 4. Dalam slide intervena yang dijelaskan tadi, pada saat injeksinya, itu tidak ada sudut antara 15-20 antara jarum dan kulit ya. Nah, pertanyaan itu sebenarnya besar sudut dalam pemberian intervena injeksi itu diperluin atau enggak? Itu pertanyaan dari saya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Ya, baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya dikarenakan waktu juga sudah sedikit. Mungkin langsung dijawab saja untuk rekan-rekan dari kelompok 4 untuk dua pertanyaan tadi. Oke. Saya izin menjawab pertanyaan Nashwa tadi. Dalam slide intravena injeksi itu kan ada sudut 50-20 ya. Nah, besar sudut dalam pemberian intravena injeksi itu perlu atau enggak? Saya izin jawab menurut opini saya ya. Menurut saya itu perlu, penting, karena kalau misalnya
sudut penyuntikan itu kan ada beberapa ya, ada 4. Ada intramuskular, subkutan, intravena, dan intrakutan. Yang ditanyain ini kan intravena. Intravena itu kan 25 derajat. Nah, kalau misalnya derajatnya salah, itu takutnya nanti malah jadi salah suntik gitu. Ntar misalkan yang harusnya kan intravena 25 derajat nih, tapi ternyata derajatnya salah, jadi 15 derajat nih misal. Nah, itu jadi ini dong, jadi offside, nanti jadi intrakutan. Takutnya jadi salah target gitu, jadi berubah gitu. Nah, terus ini sebetulnya menurut saya kayak gitu ya. Jadi kayak sudut pengambilannya itu penting karena yang ditujukan juga sesuai tergantung sama sudutnya gitu. Nah, untuk kalau nggak salah saya pernah nanyain pertanyaan ini ya waktu di pelajaran farmako kalau nggak salah. Jadi apa dampaknya nih kalau misalnya si apa namanya kita mau nyuntiknya intravena nih misal, tapi malah salah gitu, jadi kayak ke intrakutan. Nah, ini dampaknya apa gitu. Saya pernah nanyain ini di kelas farmako. Nah, tapi saat itu ibunya itu bilang gak bisa terlalu yakin menjawabnya karena ini kan kalau ibunya itu kan ngebahasnya tentang pengambilan obatnya aja. Ini cuma kayak selingan doang. Nah, mungkin Bu Titi bisa bantu jelaskan Ibu apa dampaknya yang terjadi kalau misalnya kita mau masukin obatnya ke intravena tapi malah salah gitu. Mungkin itu saja. Apakah menjawab, Nashwa? Ya, menjawab Rantis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, baik. Untuk satu pertanyaan sudah terjawab, lalu dilanjut untuk menjawab pertanyaan terakhir bagi rekan-rekan dari kelompok 4, dipersilakan. Iya, sebelumnya aku bantu jawab ya untuk pertanyaan Ayu. Jadi kalau sini aku ngejelasinnya asidosis respiratorik sama alkalosis respiratorik ya. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan di PPT, itu untuk pada asidosis respiratorik itu intervensi keperawatan ini untuk mengeluarkan sekresi paru. Jadi di sini perawat itu bisa meningkatkan ekspansi paru. Terus kalau untuk alkalosis respiratoriknya itu perawat ini ada 3 ya. Jadi mula-mula memperbaiki alkalosis respiratorik, terus melakukan tindakan keperawatan untuk menurunkan ansietas, sama memeriksa analisis gas dari darah arteri. Nah, untuk yang mula-mula memperbaiki alkalosis ini, perawat itu bisa menginstruksi klien untuk bernafas ke dalam sebuah kantung kertas sehingga klien akan menghirup kembali karbon dioksida yang telah dikeluarkan. Lalu untuk yang melakukan tindakan keperawatan untuk menurunkan ansietas itu, di sini perawat itu membantu klien menentukan penyebab ansietas dan metode untuk mengontrolnya. Lalu untuk yang memeriksa analisis gas dari arteri, di sini klien yang menderita gangguan asam basa itu membutuhkan pemeriksaan analisis gas dari arteri yang berulang. Di sini perawat itu menentukan status asam basa dan keadekuatan ventilasi serta oksigenasi. Selanjutnya bisa dijawab oleh rekan saya yang untuk aksidosis metabolik. Baik, saya akan menambahkan ya. Saya Siwa Kartika akan menambahkan jawaban terkait alkalosis dan asidosis metabolik. Nah, terkait alkalosis metabolik ini, tindakan atau intervensi yang akan dilakukan perawat bisa dilihat dari 4 komponen. Ada tindakan observasi, terapeutik, kemudian edukasi, dan kolaborasi. Untuk observasinya kita harus mengidentifikasi penyebab yang terjadi penyebab terjadinya alkalosis metabolik. Misalnya kehilangan asam lambung, kayak muntah gitu. Terus juga penyebabnya bisa dari terapi diuretik yang panjang, terus pemberian natrium bikarbonat yang berlebihan, terus juga ada hipokalesemia. Terus juga kita harus monitor frekuensi dan kedalaman napas, serta tanda-tanda vital, terus intake dan output cairannya, terus dampak susunan saraf pusat, misal
dari kejang, koma, refleks, hiperaktif, dan lain-lain. Terus dampak pernapasan, kayak bronkospasmenya, terus dampak kardiovaskulernya, misal aritmia, terus kontraktilitas menurun, terus penurunan curah jantung. Terus juga kita harus monitor dampak saluran pencernaan, misal mual, muntah, diarenya. Terus monitor hasil analisa dari gas darah. Kalau untuk tindakan terapeutik, kita harus pertahankan kepatenan jalan nafas. Terus juga atur posisi untuk memfasilitasi ventilasi yang adekuat. Terus juga pertahankan akses intravena, terus berikan cairan intravena jika perlu. Kemudian edukasi, jelaskan penyebab dan mekanisme terjadinya alkalosis metabolik. Nah, terakhir ada tindakan kolaborasi ini untuk pemberian kalium jika terjadi hipokalemia. Kalau untuk asidosis metabolik nih, kalau untuk asidosis metabolik karena akibat rendahnya bikarbonat, kita bisa melakukan tindakan observasi sama seperti yang tadi alkalosis. Kita harus identifikasi penyebab terjadinya asidosis metaboliknya ini, misal dari diabetes mellitus, terus juga diare berat, alkoholisme, kelaparan, dan lain-lain. Terus juga kita harus memonitor pola nafasnya, dari frekuensi dan kedalaman pola nafasnya. Terus juga monitor intake dan output cairan, terus dampak susunan dari saraf pusatnya, misal sakit kepala, gelisah, terus defisit mental, kejang atau komanya. Terus dampak dari sirkulasi pernapasan, misal hipotensi, hipoksia, aritmia. Terus juga kita harus memonitor dampak saluran pencernaan, nafsu makannya menurun atau enggak, terus mual, muntah. Terus juga kita harus monitor hasil analisa dari gas darahnya. Terus untuk tindakan terapeutiknya, kita harus mempertahankan kepatenan jalan napas. Terus juga berikan posisi semi Fowler untuk memfasilitasi ventilasi yang adekuat. Terus juga ada pertahankan akses intravenanya. Terus pertahankan juga hidrasi sesuai dengan kebutuhan. Terus berikan oksigen sesuai indikasi. Terus ada tindakan edukasinya. Kita harus menjelaskan penyebab dan mekanisme terjadinya asidosis metabolik ini. Terus yang terakhir ada tindakan kolaborasinya. Tindakan kolaborasinya ini ada pemberian bikarbonat jika perlu. Nah, ini saya ambil dari referensi buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Apa sudah menjawab jawaban dari kami? Apa sudah terjawab jawaban kami dari pertanyaan siapa tadi? Nayu. Baik, izin menjawab sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Mungkin situ adalah jawaban terakhir untuk sesi diskusi kali ini. Kurang lebih saya tutup sesi diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Ibu Titi. Untuk Ibu Titi dipersilahkan. Ya, sebentar ya. Kalian ini semester 2 ya? Semester 2 kan ya? Izin menjawab, iya Ibu. Sudah sampai semester 2 ini masih ada yang ragu untuk tetap kuliah di keperawatan? Atau semuanya sudah mantap? Pertanyaannya. Silakan, apakah masih ada yang ragu? Jujur aja, nggak apa-apa. Kenapa saya menanyakan ini? Karena teman Anda susah payah menjelaskan, presentasi, tapi ada yang nyanyi-nyanyi sendiri sambil joget-joget, walaupun itu cuma kepala doang, kelihatan ya. Faisa Salma.
Ya, jangan dikira nggak kelihatan loh di Zoom itu nyanyi-nyanyi sambil goyang-goyang kepala tuh, jangan dikira nggak kelihatan. Kok nggak menghargai banget sih sama temennya sendiri gitu. Saya udah bilang berkali-kali ya, kita kontrak lagi. Kalau kuliah dengan saya, kalau tidak suka boleh tidak ikut. Jangan dipaksakan ikut, tapi mengganggu konsentrasi. Ya, lebih bagus Anda nggak usah ikut. Kalau memang nggak suka kuliah dengan saya, gitu. Ya, ganggu banget loh. Temennya lagi presentasi, lagi jelasin, terus dia nyanyi-nyanyi sambil goyang-goyang kepala, gitu. Oke, saya akan mengulas pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi intinya apa itu trauma mekanik ya? Komplikasi-komplikasi pemasangan infus ya. Saya coba nyari gambar pembuluh darah tapi nggak ketemu. Anda bayangkan pembuluh darah itu seperti sedotan. Ya, pipet seperti sedotan ya, dan itu lentur. Mudah sekali, dan di dinding-dindingnya itu kan punya klep ya, kalau dari anatominya dia itu punya semacam klep gitu ya. Nah, Anda bayangkan kalau misalnya Anda memasang sudutnya tidak 25 derajat tetapi taruhlah 40 derajat ya, tajam, kira-kira ya, yang kebayang apa? Yang kebayang di benak Anda apa? Kalau sudutnya tidak 25 derajat atau lebih dari 25 derajat, taruhlah misalnya 40 atau 45 derajat gitu. Bayang nggak kira-kira apa yang akan terjadi? Izin menjawab, Ibu. Maaf, mungkin jawaban saya terdengar bodoh. Tapi kalau misalnya dari bayangan saya, itu takutnya nanti yang harusnya agak datar begini, kalau misalnya jadi 45 derajat, nanti jadinya pembuluh darahnya tembus gitu, Bu. Jadinya ya, betul. Ya, jadi kalau dia relatif datar, maka begitu jarum masuk, dia posisinya akan datar. Jadi kalau posisi datar, otomatis dia masuknya ada di dalam pembuluh darah. Gitu ya. Tapi kalau posisi jarumnya relatif vertikal, misalnya 45 derajat, dengan kekuatan tangan kita, tanpa disadari, dia akan menembus dinding sebelahnya. Gitu. Ya, kebayang ya? Dinding sebelahnya gitu. Misalnya ini dinding atas, itu dinding bawahnya akan ketembus juga gitu. Nah, kalau misalnya posisi jarumnya di dinding sebelahnya, kemudian kita tidak menyadari dan kita terus mengalirkan cairan infus, maka cairan itu tidak akan masuk ke pembuluh darah. Tapi dia masuknya ke ruang interstisial. Kan kita bahas kemarin ya, ada 3 kompartemen ya. Intrasel, sebetulnya ada 2 bagian besar, intrasel dan ekstrasel. Intrasel itu yang di dalam sel, yang ekstrasel itu ada di ruang interstisial dan ada di pembuluh darah. Gitu. Ya, jadi kalau dinding pembuluh darah satunya itu tertusuk, maka cairan itu akan masuk ke ruang interstisial atau ruang antar sel di dalam jaringan. Ya, kalau dia hanya NaCl, mungkin hanya menyebabkan pembengkakan. Karena numpuk di situ tuh cairan NaCl-nya yang harusnya masuk ke pembuluh darah, tapi dia masuknya di interstisial gitu, di antara sel. Jadi bengkak di situ. Ya, bengkak lama-lama itu yang disebut dengan phlebitis, ya, efek samping dari pemasangan infus. Tapi Anda bisa bayangkan kalau obat itu misalnya kemoterapi, apa yang terjadi? Ya, kemoterapi itu kan kerjanya membunuh sel-sel kanker. Tapi kalau dia adanya di dalam ruang interstisial,
maka sel-sel sehat yang ada di ruang interstisial itu akan dibunuh gitu. Lama-lama dia akan terjadi nekrosis atau pembusukan. Ya, itu bahayanya. Kenapa posisi jarum itu maksimum ya 25 derajat. Setelah itu, setelah masuk di bawah kulit, baru kita buat sejajar dengan pembuluh darah. Ini udah pernah prosedur menyuntik nggak sih di semester 1? Belum ya? Oh, saya lupa, berarti itu yang tingkat 2. Ya, setelah masuk ke pembuluh darah, kemudian setelah masuk ke kulit, kita buat sedatar mungkin, maksimum 15 derajat sampai terjadi yang namanya sensation of gift. Tadi yang saya bilang kan vena itu punya katup. Ya, jadi begitu masuk ke vena, katupnya itu akan mendorong jarum. Nah, itu yang namanya sensation of gift. Jadi seperti terdorong lagi gitu. Jadi seperti mental, ya, begitu kita tusuk seperti ada yang mental keluar lagi gitu. Ya, itu namanya sensation of gift. Nah, kalau sudah ada itu berarti udah masuk dia ke pembuluh darah gitu. Ya. Oke. Itu untuk pertanyaan pertama, bahayanya kalau dia tidak 25 derajat, ya, yaitu yang namanya dikenal dengan trauma mekanik. Pertanyaan kedua tadi tentang intervensi pada asidosis ya. Asidosis atau alkalosis ya. Untuk supaya organ-organ tubuh bekerja dengan optimal, maka pH darah itu harus dalam pH normal. Ya. Kan kalian semua dari IPA. Ya, yang namanya pH itu bukan derajat keasaman harusnya ya, derajat kebasaan. Kenapa? Karena makin tinggi angkanya, dia makin bersifat basa gitu ya. Jadi bukan derajat keasaman harusnya, tapi derajat kebasaan gitu ya. Ya, apa yang menyebabkan derajat keasamannya meningkat? Kalau dia asidosis respiratorik, ya, asidosis respiratorik itu artinya CO2 di dalam darah itu numpuk sehingga menyebabkan darah bersifat asam. Ya. Dan penyebabnya atau masalahnya biasanya ada di paru-paru, sistem pernafasan. Sekarang apa intervensi perawat? Nggak ada intervensi perawat karena yang mandiri nggak ada karena semuanya bersifat kolaboratif. Ya, bayangan saya minta tolong reaksi asam basanya ditulis bayangan saya ada rumus kimianya misalnya H2O plus CO2 akan menghasilkan apa. Kalau dia kelebihan CO2 akan menghasilkan apa sehingga kita bisa tahu oh ini asidosis respiratorik, oh ini asidosis metabolik gitu. Ya kalau metabolik itu ada H3CO, HCO3 gitu. Ada itunya, ada unsur kimia itunya ya. Nah, untuk apa kita tahu? Nanti kan untuk tahu dia asidosis atau alkalosis diperiksa namanya analisa gas darah. Analisa gas darah itu diambilnya dari pembuluh arteri. Ya. Kan yang akan melihat duluan hasil lab kan kita gitu ya. Kalau enggak dokter itu kan enggak selalu ada di tempat. Nah, begitu kita tahu oh ini hasilnya asidosis gitu. Berarti kita harus segera kolaborasi, dok, pasien ini dengan hasil analisa gas darahnya AGD kita biasa. Hasil AGD-nya sekian, dok, gitu. Itu namanya intervensi kolaborasi. Gitu ya, intervensi kita nggak ada, tapi kita harus tahu karena kita harus berkolaborasi dengan dokter. Jangan kita udah nerima hasil AGD, ternyata pasiennya asidosis respiratorik, terus kita diam aja nunggu dokternya datang, enggak gitu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa oh ini nilai abnormal. Jadi kita harus cepat kolaborasi. Gitu, karena seperti kita tahu CO2 itu kan zat toksik ya buat otak. Gitu, jadi harus segera ditangani. Gitu tadi yang bertanya pertanyaan nomor 2 tentang intervensi sudah terjawab belum? Iya terjawab Ibu, terima kasih. Ya, Hertinayu ya yang nanya ya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Azan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, tolong PPT kalian dikirim ke saya ya. Saya akan bikin soal dari PPT kalian. PPT grup ya. Baik, Bu. Oke. Sudah di SS? Izin menjawab sudah, Ibu. Sudah ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena waktunya juga sudah 12.04 ya. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran saudara-saudara sekalian, terutama untuk mereka yang konsentrasi penuh kepada topik ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi mohon diingat ya pesan saya, kalau memang tidak suka kuliah dengan saya, boleh tidak ikut. Saya tidak harus memaksakan kalian ikut kuliah. Ya, kalau memang tidak berkenan silahkan tidak ikut, tidak apa-apa. Ya, gitu, daripada mengganggu temannya, mengganggu konsentrasi yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya live ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.